Ya, saya seringkali orang berkata, wah sampai mati saya tidak mau memaafkan dia. Sampai kapanpun aku tidak akan mengampuni dia. Itulah kita manusia. Maka dari itu kita butuh kekuatan daripada Tuhan supaya kita bisa melakukan firman Tuhan, sehingga pada akhirnya kita berkenan kepada Tuhan. Pengampunan dalam bahasa Yunani ya, itu epiemi, saudara, disayang, telah disingkirkan, hukuman ilahi yang telah dihapuskan, serta hubungan harmonis antara Allah dan manusia itu diperbarui. Ya, epiemi ya. Di Efesus 4 ayat 30 sampai 32 dikatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari keselamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya. Ada satu peringatan keras untuk kita semua bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita. Tuhan ingin hidup kita selalu dipenuhi dengan berkat ilahi, damai sejahtera, sukacita. Tetapi banyak anak Tuhan yang kehilangan berkat-berkat itu, saudara. Ya, ada orang yang tidak pernah sukacita, ada orang percaya yang tidak ada damai sejahtera, ada. Saudara. Padahal berkat-berkat itu sudah disediakan buat kita bagi orang percaya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, mengapa demikian, saudara? Ya, mengapa berkat itu kok tidak dimiliki oleh orang percaya itu? Karena dia masih menyimpan dendam, kebencian di dalam hatinya. Ya, ini sangat penting, saudara. Ini dasar basic daripada kita kekristenan kita. Kalau kita mengikut Tuhan, ya, melayani Tuhan, tapi hati kita kalau tidak bersih, Tuhan tidak berkenan, saudara. Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak melihat keaktifan kita. Tuhan melihat hati kita. Tuhan tidak melihat persembahan kita. Tuhan lihat hati kita. Yang Tuhan lihat hati kita. Karena kalau hati kita sudah diperbarui, hati kita kalau bersih, maka apa yang kita kerjakan semua pasti menurut kehendak Tuhan. Kalau hati kita masih kotor, kita akan melakukan hal-hal yang kurang baik dalam hidup ini. Saudaraku kasih dalam Tuhan, biasanya saudara yang melukai hati kita, ya, itu bukan orang jauh. Setuju ya? Kadang pasangan kita, ya, kadang anak kita, kadang mantu kita, apalagi mertua perempuan sama mantu perempuan. Nah itu wis, ya, luar biasa, saudara, ya. Biasanya seperti itu, tapi di sini tidak ada kok, ya, di sini tidak ada, ya. Biasanya seperti itu, sampai dendam, ada dendam, ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, padahal ya saudara, ya, kalau kita mau sadari, kita ini kadang-kadang ya, kalau kita flashback ke belakang ya, kadang-kadang kita ini dulu saling mencintai, tetapi kadang-kadang akhirnya musuhan gara-gara tidak bisa mengampuni, saudara. Contoh sederhana ya, banyak teman-teman saya yang datang ke saya, dia mau bercerai. Ada masalah ini, yang laki ngotot, yang perempuan ngotot. Saya bilang, kalau ngotot-ngototan tidak ada jalan keluar. Ya, tidak ada orang rumah tangga yang tidak ada masalah, semua ada masalah. Tapi kan kamu ke sini tujuannya kan nyari solusi. Saya kasih firman Tuhan. Nah, gitu. Terus saya bilang gini sama mereka itu. Padahal kalian itu dulu kan saling mencintai. Mengapa kok sekarang tidak bisa mengampuni? Betul tidak? Ada suami istri yang menikah tidak mencintai? Kan mesti kan mencintai. Tapi mengapa kok kamu sekarang tidak bisa mengampuni? Seakan-akan dirimu ini paling hebat, paling benar, paling suci. Mengapa kok tidak mau mengampuni pasanganmu? Ya. Padahal kamu dulu waktu pacaran, aku tidak bisa hidup lu tanpa kamu. Betul tidak? Tapi kenyataannya tidak demikian, saudara.
Ya, itulah hidup. Maka dari itu kita butuh kekuatan Tuhan. Ya, ngomong gampang. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Ya, banyak seperti itu ya. Tapi nyatanya si urip. Ya, saudara-saudara, hari ini kita mau belajar banyak bagaimana kita harus mengampuni sesama kita manusia supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Pertama, poin pertama, mengapa mengampuni itu sangat penting, saudara? Nah, ya, pertama, karena mengampuni maka dosa kita juga diampuni oleh Tuhan. Ada ayatnya, saudara. Ya, kita baca di Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu. Loh, saudara, pengampunan itu basic, saudara. Ya, kalau saudara tidak bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita, saudara tidak akan menerima janji Tuhan. Ini dasar, saudara. Dikatakan, ya, kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita, Tuhan tidak mengampuni kita kok. Kalau Tuhan tidak mengampuni kita, apakah kita bisa selamat, saudara? Pengampunan Tuhanlah yang membuat kita selamat. Pengampunan Tuhanlah yang membuat kita hidup, saudara. Ya, ini tegas dikatakan seperti ini, saudara. Ya, sekali lagi saya berkata, kita ini egois. Seringkali kita kalau bersalah minta maaf pada Tuhan. Tapi kalau orang yang bersalah pada kita, ojo enak-enak ya. Iya, sulit sekali walaupun kita mendengarkan firman Tuhan sudah 1000 kali. Sulit sekali. Sungguh. Maka dari itu, saudara, firman Tuhan ini ya harus kita lakukan. Karena apa? Di saat kita melakukan firman Tuhan, janji Tuhan, berkat Tuhan itu seiring dengan apa yang kita lakukan. Percayalah sama saya. Minta kekuatan daripada Tuhan. Karena apa? Memang tidak mudah. Tidak mudah, saya tahu tidak mudah, ya. Tetapi di saat saudara punya satu tekad, ya, suatu keberanian total untuk melakukan firman Tuhan, maka saudara akan melihat hal-hal yang ajaib dalam kehidupan saudara. Ada sesuatu rahasia besar yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita baca di Matius 18 ayat 21-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ya. Tuhan Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Waduh, saudara. Ya, berarti tidak berujung, saudara. Ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, di Matius 18 ayat 23 sampai 35 itu kan panjang, saudara ya. Saya ringkes saja. Ada satu kisah, saudara ya. Ada satu kisah. Seorang bapak itu mau pergi. Ya, ini singkat-singkat ya. Seorang bapak ya, dia mau pergi keluar kota ya. Terus dia itu manggil hamba-hambanya, saudara ya, manggil hamba-hambanya. Terus, oh bukan saudara, maaf, ini yang ayat nanti berikutnya. Ada seorang raja, seorang hamba yang datang kepada raja. Dia punya hutang 10.000 talenta. Maaf saudara, itu nanti ayat satunya. 10.000 talenta. Ya, raja ini ada belas kasih pada orang tersebut ya. Terus raja ini membebaskan, dianggap lunas hutang itu, saudara. Ya, padahal 10.000 talenta ini bukan hutang yang sedikit, saudara. Bukan hutang yang sedikit ya. Saudara tahu, 1 talenta ya, 1 talenta itu 6.000 dinar. Ya. Pada waktu itu orang bekerja 1 hari itu bayarannya cuma 1 dinar. Kalau dikalkulasi, anggap aja setahun itu 300 hari kerja ya, saudara ya.
Jadi orang tersebut harus membayar kurang lebih 200.000 tahun untuk bisa melunasi hutang tersebut. Ya, kan tidak ada orang yang bisa umur sampai 200.000 tahun. Ya. Tapi raja itu penuh dengan belas kasih, membebaskan hutang hambanya ini, ya, supaya orang ini bisa bebas, tidak terbelenggu oleh hutang, tidak terbelenggu oleh kayak beban hidup dalam hidupnya. Saudara perlu tahu, itulah yang Tuhan pakai, itulah yang Tuhan kasih buat kita semua. Kalau kita mau sadari, saudara, hidup kita itu banyak sekali dosa. Kita tidak akan bisa membayar dosa kita. Ya, tidak akan bisa membayar dosa kita. Hanya kemurahan Tuhan sajalah kita dilayakkan dan dibayar lunas oleh pengorbanannya di kayu salib, saudara. Kita tidak bisa membayar hutang kita, saudara. Ya, kadang-kadang, saudara, ya, kita tidak nyadari, ya, kalau kita ini mestinya istilahnya dosa kita itu kalau dipikir-pikir lagi kita tuh tidak layak untuk menjadi pelayan Tuhan, kita tidak layak untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, saudara. Tapi karena kemurahan Tuhan, kita dilayakkan dan dilunaskan, saudara. Nah, tidak sampai situ, saudara. Di ayat berikutnya dikatakan, orang tersebut setelah dilunaskan, dia keluar, dia melihat temannya yang punya hutang 100 dinar. Ya, pada waktu itu orang itu marah. Ayo bayar hutangmu, dicekik. Ya, kamu lah tidak bayar, tak masukkan penjara. Yang gitu. Padahal 100 dinar, kalau dihitung-hitung, itu 4 bulan kerja sudah lunas. Ya. Lalu orang itu tidak bisa bayar, dimasukkan kepada penjara. Ya. Sampai raja itu mendengar berita tersebut. Raja itu marah, saudara. Dan mengutus algojo-algojonya untuk membawa orang ini masuk dalam penjara. Itulah Tuhan kita, saudara. Kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita, Tuhan ya tidak berkenan pada kita. Ya. Padahal orang yang bersalah pada kita tidak sebanding dengan dosa kita yang sudah diampuni oleh Tuhan. Tidak sebanding. Ya. Kadang-kadang maaf ya, salaman tidak ditoleh pun sudah loro hati. Kalau di sana, tapi di daerah sana ya. Jadi salaman gini tok wis loro hati. Awas Yun ya, awas Yun. Mentang-mentang tak. Padahal tepak ngene ya, mungkin gatel gulu nih kan gini ya. Jadi wis sakit hati ya. Sering kali seperti itu. Tapi saya percaya di sini tidak ada kok, tidak ada. Ya, tapi tidak tahu lagi tertawa itu berarti ada, ya. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, percayalah. Kalau kita mau melepaskan pengampunan, ya. Hidup kita ini benar-benar penuh dengan sukacita. Ya, dulu saya tidak mengerti, saudara. Ternyata hidup yang paling menyukakan hati Tuhan dan hidup yang paling menyenangkan itu hidup dengan hati yang bersih. Kemana-mana itu enjoy, seneng, saudara. Ya, ada orang bilang gini, 1000 teman itu kurang, 1 musuh itu kebanyakan. Iya. Karena kalau kita hatinya bersih, semua jadi teman. Ya, seneng, saudara. Tapi kalau saudara punya musuh 1, nah contoh di gereja ini aja ya. Misalkan ya, ada yang benci, pura-pura anak ketok. Itu sungguhan, saudara. Wis pura-pura anak ketok, nanti lek salaman sering mencring ya. Masuk enak sih hidup seperti itu. Banyak, tempat lain banyak, saudara. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita, berarti kita tidak sadar betapa banyak dan besarnya dosa kita yang telah diampuni oleh Tuhan. Tidak mengampuni orang yang bersalah pada kita, kita rugi sendiri, saudara. Kita rugi sendiri, ya. Kita sering sakit-sakitan. Meskipun ditengking dalam nama Tuhan Yesus, ndase dikopok-kopok, saudara. Tidak waras-waras. Saudara percaya, kalau saudara punya hati yang kotor, gampang sakit. Tuh, sungguhan. Bukan saya ngada-ngada, tanya tim medis.
Kalau hati kita kotor, banyak penyakit yang dapat menyerang kita. Ya, sering pusing lah, migrain lah, piring gini sini lah, mules lah, ya, terus jantung berdebar lah. Iya, saudara, karena hidupnya itu tidak bisa bebas, gitu loh. Banyak hal negatif dalam kehidupan ini yang disimpan. Saya sering kali ngasih ilustrasi gini, saudara. Ibaratnya gini, sekarang hari ini Bapak Gembala kasih telo satu-satu kepada kita, ya, telo mentah, ya. Terus kita pulang, kita ada yang kegiatan nih besok kerja ke kantor, ibu-ibu masak, apapun, ya, semua dikerjakan seperti biasa. Kelihatannya tidak mengganggu, betul enggak? Kelihatannya tidak mengganggu, toh ketela ditaruh kantong kan tidak mengganggu, kelihatannya tidak mengganggu. Tapi saya mau tanya, ketela ini kalau sudah 4 bulan di kantong, apakah tidak mengganggu, saudara? Tidak mengganggu? Tidak yakin saya, pasti mengganggu. Sedih aku, opo sih ini? Loh ya loh. Kelihatannya memang, wah di sini senyum semua. Shalom, shalom. Tidak ketoro. Ya, tapi kalau terus disimpan bosok, saudara, itu merugikan kita sendiri. Ya, saudaraku kasih dalam Tuhan, ayo kita belajar untuk mengampuni orang yang bersalah pada kita. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan, saudara. Ya, jangan kita membalas. Kalau ajaran dunia, jahat balas jahat, baik balas baik, saudara. Kalau ajaran firman Tuhan, jahat dibalas dengan kebaikan. Loh, kok enak teman? Lakukan aja sudah. Ya, firman Tuhan ini adalah perkataan Tuhan. Lakukan aja. Nanti saudara akan melihat. Di saat saudara melakukan firman Tuhan, saudara akan melihat sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan saudara. Sungguh ini, saudara. Saya tidak asal ngomong, saudara, karena saya sudah merasakan hal itu. Belajar berani melakukan firman Tuhan. Ojo dianggap yang khotbah ini dongeng, saudara. Sungguhan, saya sering kali ngomong sama banyak teman, dianggap dongeng dah. Tutup rumah lali. Lakukan firman Tuhan ini. Tuhan, aku mau mengampuni orang yang bersalah padaku. Aku mau mengampuni istriku, aku mau mengampuni suamiku, aku mau mengampuni anakku, mantuku, aku mau mengampuni tetanggaku. Lakukan, saudara. Maka saudara akan melihat karya Tuhan dalam hidup saudara. Sungguh, yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Sungguh, yang saudara saat ini lagi kekurangan, pasti Tuhan berkati. Tidak ada istilah krismon, saudara. Tuhan janji Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita, saudara. Ya, maka dari itu, ayo hari ini kita sama-sama belajar. Lakukan firman. Ya, jangan dipikir, lakukan firman. Jangan ditimbang. Maka saudara akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara-saudaraku kasih dalam Tuhan, saya kasih contoh, saudara, ya. Misalkan saudara ini ada orang yang punya hutang 1 juta ke saudara, tidak bayar, ya. Saudara sakit hati, ya, pegel, jengkel, ya, betul tidak? Apakah uang 1 juta itu saya kembali? Tidak bisa toh? Terus setelah jengkel, pegel, jadi musuh, ya, kehilangan teman, ya. Terus malah gitu, ben eling ndase ngeluh. Sing rugi siapa, saudara? Sing rugi kita sendiri. Sudah, serak nombek Tuhan. Percayalah, jika kita mengampuni orang yang bersalah pada kita, Tuhan sanggup loh memberkati saudara berlimpah-limpah. Saudara harus yakin, Tuhan itu maha kuasa. Tuhan bisa mengadakan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Sungguh, saudara akan diberkati Tuhan. Hilang 1 juta bisa ditempui, bisa diganti oleh Tuhan 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta bisa, saudara. Dengan cara Tuhan yang ajaib, saudara. Ya, saudaraku kasih dalam Tuhan, ayo kita belajar, ya. Seperti Yusuf, saudara, ya. Yusuf ini, ya, saya singkat, ya. Yusuf ini kan diperlakukan kurang baik oleh saudaranya, bukan kurang baik, tidak baik, ya. Sampai dijual, mau dibunuh, ya. Tapi Yusuf punya hati yang bersih.
Pada waktu Yusuf sudah menjadi orang nomor 2 di Mesir, saudaranya itu datang karena di daerahnya itu kelaparan. Ya, apa yang dilakukan Yusuf? Kalau orang tidak hatinya bersih, saudara, wah ya pasti pegel. Ya, pasti dia, wah dulu kamu gini. Tapi Yusuf tidak punya hati demikian. Yusuf bahkan memeluk saudaranya dan memberikan bantuan yang luar biasa buat saudaranya. Tuhan cari hati-hati seperti Yusuf. Ya. Tuhan cari hati-hati yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan cari orang-orang percaya yang hatinya bersih, saudara. Karena Dia akan memberikan janjinya kepada orang-orang yang berkenan di hadapannya. Kadang-kadang kita tuh bingung, saudara. Mengapa janji Tuhan tidak tergenapi? Bingung. Ada khotbah hamba Tuhan, janji Tuhan ya sudah, amin, yes. Tapi kita tidak introspeksi diri kita sendiri. Maaf, saya agak kasar. Walaupun saudara ngomong amin 10 kali pun, tapi kalau saudara menyimpan kepahitan, menyimpan dendam, tidak bisa ngampuni saudara-saudara yang bersalah pada saudara, saudara tidak akan menerima janji itu, saudara. Sungguh saya ini ngomong gini nih enggak dongeng, saudara, enggak asal ngomong. Saya ingin di GBDI Tidar ini kualitas hati jemaat semakin hari semakin meningkat, semakin progres, semakin diberkati oleh Tuhan. Jangan tetap mulai dulu sekarang nyimpen terus. Titik-titik tersinggung marah. Ya, nanti yang sini melakukan apapun marah, gegeran. Kalau di tempat sana, saudara, ya, sana tapi rapat itu so geger lah. Rapat itu loh, waduh, hamba-hamba Tuhan so geger lah. Saya mikir-mikir lagi, ya itulah manusia. Saya tidak nyalakan hamba Tuhannya, tapi ya itulah manusia. Maka dari itu kita harus belajar menyadari bahwa kita harus memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Ada satu kisah nyata, saudara, ya. Ada menantu yang seringkali diomeli oleh mertuanya. Mertuanya minta setiap hari dimasakkan pagi, siang, sore itu makanan yang berbeda. Ya. Si mantu ini pegel, mantu perempuan ini. Wah, mertuaku iki opo sih gini pegel. Dia datang kepada tabib. Dia bilang pada tabib, "Tabib, aku mau beli racun." Loh, buat apa? Tak racun nih mertuaku. Bendut. Ya, singkat cerita, tabibnya bilang gini, "Saya tidak mau beri kamu obat racun, nanti kamu ketara, dikasih mati kamu ditangkap polisi. Saya kasih obat ini aja, pelan-pelan ya, tapi pasti," bilang gitu. Ya, jadi kamu tidak ketoro. Oh ya. Ini selama 4 bulan nanti meninggal sendiri, bilang gitu. Nah, akhirnya tapi dengan catatan, kamu kalau menyajikan makanan ke mertua kamu harus senyum, kamu harus ramah, ben ndak ketoro. Misalkan meninggal kamu ndak ketangkep polisi. Tabibnya kayak gitu. Oh iya. Singkat cerita, dia pulang, dia masak makanan, dia ramah kepada mertuanya, "Mah, ini loh tak bikin sop buntut," gitu ya. "Makan mah," gitu. Oh iya, padahal di dalamnya itu sudah ada obat itu. Maksud dari menantu, pelan-pelan mati kamu, kan gitu ya, saudara ya. Terus singkat cerita, dia lakukan tiap hari selama kurang lebih 3 bulan. Suatu ketika teman-teman mertuanya itu, saudara, datang ke rumahnya, ngomong-ngomong sama mertuanya, dia tidak sengaja dengar. Si mertua ini ngomong kepada teman-temannya bahwa mantunya ini luar biasa baiknya, saudara. "Mantuku itu orangnya baik, setiap hari masak, senyum, ramah, ngeladeni saya, merawat saya, barengi saya, itu baik mantu saya gini." Dia kaget, saudara, menantu ini. Loh, ternyata
mertua saya ini orang yang baik. Ini kisah nyata. Loh, saya kok dibaik-baik no? Padahal saya punya pikiran jelek kepada mertua saya. Nah, singkat cerita, menantu ini langsung ke tabib, saudara. Tabib, aku minta obat penawarnya. Aku tidak jadi. Ternyata mertuaku ini baik orangnya. Tabibnya bilang, loh tidak bisa, aku tidak punya penawarnya. Terus waduh gimana ini, sudah 3 bulan loh, tinggal 1 bulan lagi itu dut. Bingung menantunya, duh gimana tabib? Terus akhirnya tabib bilang gini, yang saya kasih ke kamu itu bukan racun, itu vitamin menambah nafsu makan. Jadi tidak mungkin mati, tambah sehat iya mertua kamu. Oh gitu ya, waduh puji Tuhan, untung. Ya terima kasih tabib. Semestinya saya tahu pada waktu kamu datang ke sini, ya, saya melihat ada racun di hatimu. Itu yang harus keluar. Makanya saya kasih tip, kasihkan makanan dengan senyum, dengan ramah. Gitu ya. Yang harus dibereskan tuh hatimu. Tabibnya gitu. Tabibnya orang Kristen gitu lah ya. Mungkin ya. Jadi hatimu yang harus dibereskan. Ya, singkat cerita, dia pulang, dia minta maaf ke mertuanya, terus menceritakan apa yang terjadi, terus hubungan mereka dipulihkan. Ya, itulah saudara, kita harus menyadari bahwa pengampunan itu sangat penting, karena di dalam pengampunan ada sukacita yang luar biasa. Yang kedua, mengampuni itu membuat ibadah kita diberkati Tuhan. Loh ya, dikatakan ya di Matius 5 ayat 23 24 dikatakan, sebab itu jika kamu membawa persembahanmu atas mezbah dan di situ teringat bahwa saudaramu ada sesuatu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di situ, di depan mezbah itu, dan pergilah dahulu dan sambungkan damai dengan saudaramu itu. Pergilah dahulu dan sambungkan damai dengan saudaramu itu. Lalu datanglah membawa persembahan. Ya, saudara datang ke gereja, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan persembahan itu baik. Itu baik. Tapi dikatakan di Matius 5 ini, dikatakan jika kamu masih ada ganjalan dalam hatimu, masih ada kebencian, kepahitan, kemarahan dalam hatimu, ya, yang belum dibersihkan, tinggalkanlah semua ini persembahan itu. Berdamailah dulu dengan orang yang kamu benci, lalu balik, lalu kasih persembahan, maka persembahanmu itu akan diterima oleh Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, berarti Tuhan itu lebih melihat hati, saudara. Ya, maaf, ya. Kalau saudara hatinya tidak bersih, ibadah itu saudara ya, itu tidak mengalami suatu apa ya, suatu manfaat, suatu faedah yang besar dalam kehidupan kita. Tidak ada perubahan dalam hidup kita, ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ya. Kalau kita memuji menyembah Tuhan dengan hati kepahitan dan dendam, saudara harus mengerti bahwa doa-doa kita juga terhalang oleh Tuhan. Iya, sungguhan. Kalau saudara penuh kepahitan, benci, dendam, ya, saudara ini doanya tidak bisa tembus, saudara. Ya, karena apa? Seringkali saya berkata bahwa kalau kamu menginginkan sesuatu yang baik, yang harus kamu rubah bukan orang lain, diri kamu sendiri dahulu. Ya, banyak orang yang mengatakan suami saya ini lupa selingkuh, istri saya lu cerewet, ini gini, bosku ini lupa gini semua gini, anak saya gini. Saudara perlu ketahui, kalau saudara ingin ada perubahan, diawali perubahan dalam diri saudara. Ya, percayalah saudara, saudara akan melihat tangan Tuhan yang sungguh luar biasa pasti menolong kita, saudara. Di Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu.
Dosa itu tidak selalu yang kelihatan, saudara. Ya, dosa itu tidak harus mukul orang, nyuri, bunuh. Enggak. Dosa itu macam-macam. Kita benci orang, kita tidak ngampuni orang, kita dendam pada orang, itu sudah berdosa. Ini dikatakan kejahatan. Ya, kalau kita menyadari bahwa yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Ya, Tuhan itu selalu ingin menolong kita. Tuhan punya rancangan yang baik buat kita. Tetapi kalau kita punya hati yang kotor, rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang baik itu tidak terlaksana dalam hidup kita, saudara. Kalau kita cari pegawai, kita nyari pasangan, kita cari mantu, nyari yang baik apa tidak baik, saudara? Pasti milih yang baik, saudara. Begitu juga Tuhan. Tuhan punya proyek yang besar. Saudara, Dia akan milih hamba-hambanya orang percaya yang punya hati yang benar. Itu penting sekali, saudara. Tuhan akan menyurahkan berkat-Nya kepada orang yang benar. Bukan orang yang rajin ke gereja tok. Orang yang benar, hati yang bersih. Saya punya pegawai, ya. Kalau orang itu hatinya bersih, saya tinggal, saya titipi uang, tidak pernah sedikit pun nyenting uangnya. Tuhan cari orang-orang yang bisa dipercaya dalam masa-masa saat ini. Masa-masa saat ini adalah masa-masa akhir zaman, saudara. Ya, banyak orang yang depan sama dalam beda, banyak sekali, saudara. Shalom, shalom, gitu. Wah, Rai ini kayak malaikat. Tapi di sini tidak ada. Saya yakin tidak ada. Ya, ayo kita belajar, ya. Kalau kita mau diberkati, singkirkanlah dulu dosa-dosa kita. Ayo kita mengampuni orang yang bersalah pada kita, ya. Saudara perlu ketahui, setiap masalah yang kita hadapi, kalau kita komunikasikan dengan baik, saudara, pasti ada jalan keluarnya, ya. Tidak ada masalah, tidak ada solusinya. Semua pasti ada. Tapi kadang-kadang jari aku loh, menurut aku loh, opiniku loh. Nah, ya pikirku loh, ya toh, itu yang membuat gegeran, saudara. Ya, akhirnya gegeran tidak bisa mengampuni. Ya, ada satu kisah, saudara, ya. Nah, ini kisah nyata juga, karena saya sering baca buku, ya. Ada kisah keluarga kaya, kakak dan adik, orang tuanya meninggal, ada dua anak laki-laki, Koko dan Titi. Setelah orang tua meninggal, ada tanah besar itu dibagi dua, ya, dibagi dua. Dibangun rumah sama orang tuanya. Koko adik ini dibangunkan sama. Singkat cerita, Koko adik ini tidak rukun, ya. Si adik itu pemisah rumahnya itu dibuat parit antara 1,5 meter, dibuat ke selokan gitu. Maksudnya adiknya jangan sampai kokonya ini masuk tanahnya dia, tidak mau dia. Ya, adiknya benci, ya. Kakak kokoe benci sisan, ya. Depan ini dibangun apa sapam, ya. Dijaga orang dua, herder dua, ya. Sapamnya dipeseni, sampai adik datang, lepasan herder ini, ya. Dekat aja lepasan herder ini, sampai begitu benci nih, saudara. Singkat cerita, kakak itu mau ke luar negeri. Kurang lebih 25 hari, ya. Dia panggil tukang langganannya dia. Pak, saya mau pergi selama kurang lebih 25 hari. Tolong dibangun, Pak. Di pinggir parit ini tolong dibangun tembok setinggi 6 meter. Pemisah antara rumah saya dan rumah adik saya. Baik, Pak. Saya mau pulang selesai. Ya, kakaknya bilang gitu, Koko bilang gitu. Oke. Dia berangkat. Kan tukang ini kan mungkin ya tukang lama ya, wis akrab ya. Terus tukang ini memberanikan diri. Pada waktu pergi, yang dia bangun tuh jembatan, saudara. Jadi ada selokan 1,5 meter, dibangun jembatan. Nah, singkat cerita, pada waktu Kokone pulang, maaf, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Pada waktu pulang, saudara, ya,
Dia melihat, loh tukang ini kok tidak sesuai yang saya suruh. Marah koko ini. Saya minta tembok 6 meter kok dibuat jembatan gitu. Nah namanya tukang ini mungkin tukang sudah lama kenal ya. Jadi agak berani. Terus tukangnya bilang gini, Pak, coba dulu naik jembatannya. Ya, dicoba dulu Pak. Kalau Bapak tidak suka saya bongkar, saya bangun tembok, tidak usah biaya karena saya yang salah gitu ya. Tukangnya begitu. Terus kakak kokonya ini ya nuruti tukang itu naik ke jembatan. Ya. Nah, pada waktu naik jembatan kelihatan adiknya. Loh, kokoku kok mendekati rumahku. Nah, pikirannya sudah positif. Aku bangun parit, kok bangun jembatan, padahal kan dia enggak nyuruh bangun jembatan. Tapi pikiran adiknya positif, langsung adiknya tuh datang, saudara. Koko, maafkan aku, ternyata aku salah menilai Koko. Ternyata Koko ini luar biasa baik. Aku bangun parit, Koko bangun jembatan. Koko ini bingung, saudara. Aku kok sopo sih kon bangun jembatan ya, betul enggak? Tapi berhubung adiknya sudah datang merangkul. Istilahnya orang China itu mbofat deh, apa? Ya wis apa maning lho apa ya? Ya wis dirangkul. Iya, gitu. Akhirnya mereka saling memaafkan, Saudara. Itulah, Saudara. Mungkin tukang batunya itu mungkin juga orang Kristen mungkin, Saudara ya. Jadi dia itu tahu bagaimana dia bisa jadi pendamai di dalam kehidupan ini. Tuhan cari orang-orang seperti tukang batu ini, Saudara. Ya, bisa menjadi pendamai. Ya, bukan memperkeruh suasana. Kalau saya lihat banyak orang-orang sekarang ini titik dikompori. Kalah dengan tukang batu ini, ya. Tukang batu ini bisa menjadi jembatan, Koko dan adik menjadi damai. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ayo kita belajar. Hati yang bersih, hidup kita pasti lebih bahagia, ya. Hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Hidup kita pasti lebih tenang. Hidup kita pasti lebih tenang, saudara ya. Yang ketiga, mengampuni itu menutup celah pada iblis, saudara ya. Di 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11 dikatakan, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. 11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu maksudnya. Nah, saudara perlu ketahui ya, iblis itu seringkali menyerang kita ini melalui apa? Hati. Pertama pikiran, terus hati. Ya, dia pikir kamu enggak apa-apa ibadah, kamu enggak apa-apa melayani Tuhan, tapi kamu tetap milikku. Oke lah, enggak masalah. Gitu. Ya, seringkali iblis seperti itu, saudara. Sementing kan hatinya masih milikku, gitu. Ya, toh? Saudara, hati kita harus kita jaga supaya iblis tidak masuk di dalamnya, ya. Karena iblis adalah pencuri, ya, pembunuh dan pembinasa, saudara. Ya. Kita tidak boleh buka celah pada iblis, ya. Seringkali kita ini buka celah pada iblis sehingga kehidupan kita tidak diberkati oleh Tuhan. Mengapa Tuhan mengajarkan jangan benci, jangan dendam pada orang lain? Di 1 Yohanes 3 ayat 15 dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya, penting sekali ini perhatikan, saudara ya. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Pembunuh ini bukan berarti pembunuh manusia, bukan, ya. Pembunuh membenci saudaranya itu sudah membunuh, ya, membunuh karakternya. Di Ibrani 12 ayat 14 sampai 15, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Saudaraku kasih dalam Tuhan, saudara pernah mendengar berita bahwa ada orang yang membunuh terus dimutilasi, benar enggak? Pernah dengar enggak? Dulu yang kanibal itu, ya. Wes dibunuh, sih dipotong-potong. Sekarang pertanyaannya, kok bisa
orang wis membunuh sik dipotong-potong. Kira-kira apa jawabannya? Karena dia menyimpan kebencian yang dalam di dalam dirinya. Membunuh sudah mati, tapi sih diteteli. Loh betul ini. Itu karena apa? Hatinya yang terlalu benci. Seringkali, maaf ya, seringkali sekarang ini kita dengar ya, orang itu kalau orang yang kita benci susah, orang yang kita tidak suka itu menderita, kita tuh seneng. Padahal kita sudah anak Tuhan. Kadang-kadang saya berpikir, ya, wis dipateni kan wis mati, ya, sih diteteli. Ada juga orang dipukuli sudah tidak bisa apa-apa, sih dipukuli terus, saudara. Karena di hatinya ada kebencian, kepahitan. Itulah manusia. Maka dari itu, saudara, ayo kita belajar, saudara, ya, untuk mengampuni. Karena mengampuni adalah keputusan hati yang mau taat untuk melakukan firman Tuhan, ya. Mengampuni itu bukan feeling, bukan enak-enakan mood lagi enak diampuni, enggak. Mengampuni adalah keputusan hati kita untuk mau taat akan firman Tuhan, ya. Setuju? Siapa yang hari ini mau mengampuni orang yang bersalah pada saudara? Tidak ada ya? Tidak ada yang mengampuni ya? Ya. Saya tidak tahu saudara, mungkin ada konflik apa saudara dengan saudara kandung atau tetangga, suami, istri, anak-anak, mertua. Saya tidak tahu. Tapi pulang dari tempat ini, saudara, ayo ngambil satu keputusan. Ya, saya juga kepingin rindu semua jemaat GBDI Tidar Kertosono ini mengalami sesuatu keajaiban Tuhan, menerima janji-janji Tuhan. Ya, ada satu progres, ada satu peningkatan kerohanian saudara, supaya kehidupan saudara ini benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ayo belajar, ya. Mengampuni orang yang bersalah pada kita itu butuh kebesaran hati. Itu butuh kekuatan daripada Tuhan. Lek ngomong gampang, ya. Ya, lek ngomong gampang. Tapi kita minta kekuatan daripada Tuhan. Kita minta kebesaran hati untuk dapat mengampuni orang yang bersalah pada kita. Memang tidak gampang, tapi lakukan supaya kehidupan saudara diberkati oleh Tuhan. Yang keempat, terakhir ya ini saudara ya. Mengampuni menjadikan doa kita powerful. Saudara, saya mau tanya. Doa saudara sudah dijawab Tuhan apa enggak? Saudara, semua. Sudah dijawab enggak? Mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Betul enggak saudara ya? Gini saudara, kalau kita mau doa kita berkenan di hadapan Tuhan, ini salah satunya. Kita harus memiliki hati yang bersih. Jangankan doa, saudara batin aja saudara ya. Kalau saudara hatinya bersih, saudara doa saudara pasti didengar oleh Tuhan. Loh sungguhan loh ini saudara, sungguhan loh ini. Ya, kalau hati saudara bersih ya, saudara belum doa, misalkan gini ya, Tuhan, anakku ini lagi perjalanan ke Jakarta, Tuhan lindungi, jauhkan dari mara bahaya. Secara langsung, tidak langsung saudara, secara langsung, tidak langsung, anak saudara pasti dilindungi oleh Tuhan. Kelihatannya memang tidak kelihatan mata, batin tok ini saudara. Ya, kalau saudara punya hati yang bersih, doa saudara, jeritan hati saudara itu pasti dapat menyentuh hati Tuhan. Ya, kita baca di Markus 11 ayat 24 sampai 25. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini penting ya, yang terakhir ya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Diulangi lagi ya. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Jadi kita ini disuruh mengampuni saudara ya. Mengampuni orang yang bersalah pada kita. Ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kalau saudara ingin doa saudara berkuasa, doa saudara dikabulkan oleh Tuhan, ayo ampuni
orang yang bersalah pada kita. Kita harus ingat, kita pun sudah diampuni oleh Tuhan. Pengorbanan Tuhan itu untuk menyelamatkan kita, untuk mengampuni segala dosa pelanggaran kita. Semestinya kita ini harusnya binasa. Kita ini tidak layak, saudara. Tapi Tuhan layakkan. Tuhan mengampuni karena kasih-Nya yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Ayo bereskan hatimu, ya. Hiduplah rukun dengan semua orang, teristimewa dalam keluargamu. Ya. Rumah tangga harus rukun. Ya. Kalau rumah tangga tidak rukun, berkat Tuhan tidak akan ada dalam rumah tangga itu. Harus saling mengampuni, saling menyayangi, maka percayalah, berkat-berkat itu akan mengalir dalam rumah tangga tersebut. Mengampuni itu indah, jadikan style hidup saudara. Maka kita senantiasa merasakan kebahagiaan dan berkat selalu melimpah. Ya, orang yang menjaga hatinya melakukan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang melakukan kebenaran firman Tuhan pasti doanya powerful, saudara. Pasti berkenan di hadapan Tuhan. Ya, seperti dikatakan di Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang benar itu hatinya bersih, selalu ingin mengampuni, gampang memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Orang yang hatinya bersih itu gampang mengampuni orang yang bersalah pada kita. Tapi biasanya kalau orang itu menyimpan kepahitan, sulit sekali untuk mengampuni orang yang bersalah pada kita. Ayo saudara, mumpung kita masih sehat ya. Kan di sini kan semua sehat toh? Ya, ada kesempatan yang Tuhan beri. Ya, ampuni orang yang bersalah pada kita, ya. Sehingga pada akhir hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tujuan kita kan itu, saudara. Goalnya kan itu. Ya, bukan menyenangkan hati Bapak Gembala. Goal kita itu nanti pada waktu kita sudah di akhir, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita berkenan di hadapannya. Mumpung kesempatan itu masih ada, masih sehat, jangan sudah ngantang-ngantang gini ya, kita ingin maafkan orang lain, mengampuni orang lain, jangan. Mumpung kita saat ini masih sehat, ngambil satu keputusan, tekad untuk mengampuni orang-orang yang bersalah pada kita. Hidup ini singkat, pergunakan dengan baik ya. Hidup ini singkat, kita harus menjaga hati kita terus sampai akhir hidup kita. Mari saya undang pemain musik WL maju ke depan. Kita mau nyanyikan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan, ya saudara, yang harus kita isi. Hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, supaya kita berkenan di hadapan orang lain. Saudara, perlu kita ketahui, kita tidak bisa menutup mulutnya orang. Ya, kita tidak bisa membuat orang berubah. Yang kita bisa lakukan, kita menjaga hati kita. Kita menjaga telinga kita, supaya kehidupan kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya.